Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Walaifi, NIM 3120101513, kelas TI 20D5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer. Jadi, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Baik, ada 3 subbidang studi yang berhubungan dengan interaksi dengan komputer. Yang pertama, ergonomi, di mana interaksi manusia-komputer berkaitan dengan bentuk fisik dari mesin. Yang kedua, faktor manusia berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Ketiga, interaksi manusia dan komputer mengkaji bagaimana hubungan-hubungan yang terjadi antara ilmu komputer desain terkait dengan manusia dan komputer. Kemudian ada Human Computer Interaction atau HCI. Definisinya yang pertama, sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Yang ketiga, studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya. Kemudian, Human Computer Interaction tujuannya, yaitu yang pertama ada user friendly, ramah dengan pengguna, kemampuan yang dimiliki oleh software atau program aplikasi yang mudah dioperasikan, dan mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut, bahkan bagi seorang pengguna pemula. Yang kedua ada WYSIWYG, yaitu what you see is what you get. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Kemudian yang tujuan ketiga ada mengurangi frustasi, ketidaknyamanan, dan kebingungan pada pengguna. Yang keempat ada implikasi, yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat absensi pekerja. Kemudian di Human Computer Interaction, kriteria user friendly-nya yaitu pertama, memiliki tampilan yang bagus, kedua, mudah dioperasikan, yang ketiga, mudah dipelajari, 4. Pengguna selalu merasa senang setiap kali menggunakan software tersebut. Kemudian pada aplikasi IMK, yang pertama, perkantoran, 2. Kendali proses penerbangan, yang ketiga, komunikasi, 4. Desain pekerjaan, kelima, pelatihan atau seleksi, dan lain-lain. Kemudian kesalahan mendasar programmer. Kesalahan yang pertama, desain ini memuaskan saya, berarti juga akan memuaskan setiap orang. Yang kedua, desain ini memuaskan rata-rata orang, berarti juga akan memuaskan setiap orang. Yang ketiga, manusia begitu amat beragam, oleh karenanya tidak ada kemungkinan antarmuka yang dapat memuaskan pengguna. Tetapi karena sifat manusia yang adaptif sejak awal, maka itu tidak akan menjadi masalah. Kesalahan mendasar. Faktor yang keempat, faktor ekonomi cukup mahal. Namun demikian produk-produk aplikasi komputer tetapi terjual hanya dengan berdasarkan penampilan dan corak,
Jadi pertimbangan ergonomi boleh diabaikan. Yang kelima, ergonomi merupakan gagasan yang baik. Dalam mendesain sesuatu, saya menggunakan pertimbangan ergonomi, namun dilakukan berdasarkan intuisi dan menyadarkannya pada selera umum. Jadi kita tidak memerlukan tabel data. Kemudian ada user interface. User interface merupakan yang pertama bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Hubungan manusia antar muka dan sistem komputer. Jadi, seperti apakah interface yang baik? Interface yang baik yaitu tidak mudah membuat sebuah interface atau user interface. User interface merupakan lebih dari apa yang manusia dapat dilihat, sentuh, atau dengar. User interface mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. User interface tidak cukup hanya berpenampilan bagus, tetapi harus dapat mendukung tugas dilakukan manusia dan dibuat menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Syarat aplikasi yang diinginkan. Yang pertama, dapat membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan yang sesuai dengan keinginannya, menyediakan berbagai kemudahan pada saat digunakan atau user-friendly. Istilah user-friendly, kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak atau aplikasi, sehingga yang pertama, mudah dioperasikan, yang kedua, membuat pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut, dan yang ketiga, pemula tidak mengalami kesukaran dalam mengoperasikannya. Selanjutnya ada kebergunaan atau usability. Nah, kebergunaan usability termasuk suatu istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia untuk mencapai tujuan tertentu dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Dalam interaksi manusia komputer dan ilmu komputer, kebergunaan biasanya merujuk pada keluasan dan kejelasan interaksi dengan hasil rancangan suatu program komputer atau situs web. Penentu keberhasilan sistem. Menurut Dix, keberhasilan ditentukan oleh kombinasi 3 kata guna, yaitu useful, usable, dan used. Useful atau berguna. Sistem berfungsi sebagaimana yang diinginkan penggunanya. Yang kedua ada usable atau dapat digunakan, sistem mudah dioperasikan. Yang ketiga ada used atau digunakan, sistem yang memotivasi penggunanya, menarik dan menyenangkan. Komponen kualitas kebergunaan. Komponen kualitas menurut Nielsen ada 5 komponen untuk menentukan kualitas kebergunaan sistem. Yang pertama, kemampuan untuk dipelajari atau learnability. Yang kedua, cara yang dapat dilakukan sistem, efisiensi. Yang ketiga, mudah diingat atau memorability. Yang keempat, kesalahan dan keamanan atau perlindungan. Dan yang terakhir ada kepuasan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.